Pak, mari bapaknya. Ini Bu, diam. Maaf ya, maaf, saya nggak bisa. Ini sudah selesai, Bapak tidak apa? Bu, ibu ini guru. Anaknya, ini VN-nya dengar. Guru juga di sini. Dari ada hukumnya Pak, anak sekolah nggak bayar. Bukan ada ribut masalahnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU. Dan di video kali ini Mas DU mau bereaksi tentang kejadian di Medan, Sumatera Utara, di mana seorang siswa SD ya, itu ya lagi viral sekarang ya. Katanya disuruh duduk di lantai gitu ya, sementara teman-teman yang lainnya duduk di bangku. Jadi ada perbedaan, ada diskriminasi di situ, dan orang tuanya itu memvideo ya, dan videonya sangat viral ya baru-baru ini. Dan yang mengejutkan lagi guys ya, di hari ini ya, video hari ini itu hari ini kemarin ya, itu ada video terbaru lagi ya. Jadi bukan yang video yang pada saat orang tuanya memergoki putranya itu duduk di lantai, bukan. Yang terbaru lagi, jadi ada seorang apa ya, seorang mbak-mbak, kalau di Medan apa itu ya, ya inilah ya, remaja putri ya, nggak tahu ya usianya berapa. Ini ada seorang wanita, seorang wanita aja lah. Ada seorang wanita yang tiba-tiba menghampiri ibu dari ini ya, siswa SD tadi ya. Itu tiba-tiba menanyakan kronologi, tapi dengan nada yang cukup kasar ya. Dan tentunya ibu tersebut ya, ibu dari siswa SD tersebut menjawab dengan tegas ya, dan lama-kelamaan terjadi perdebatan ya. Kita akan putar videonya setelah ini ya. Ternyata seorang wanita tersebut adalah katanya ya, narasi di video ini adalah anak dari guru ya, guru yang melakukan diskriminasi tersebut ya. Yuk kita tonton aja videonya, ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Ya, ini kalau nggak salah video hari ini ya, ini ya, yuk. Kenapa saya nggak ngambil rapor? Posisi saya saat itu sedang sakit. Oke, ya sakit. Posisi juga pada saat itu suami saya nggak ada. Oke, ya. Saya kan sudah bilang, saya nggak berani ngambil rapor karena saya nggak ada duit. Kamu siapa yang bilang? Kan selalu saya bilang sama ibu-ibu, saya belum bisa. Memang kan saya kalau memang ada uang, saya memang nggak berani ke sekolah, saya akui. Itu memang saya bilang sama Bu Juli. Ibu kan tahu setiap bagi rapor kalau nggak ada uang saya nggak berani datang. Saya akui salah saya. Bukan saya berkeras, tidak. Saya tidak pernah menyalahkan pihak sekolah. Kenapa? Oke, sebentar ya, kita potong sebentar. Ini awalnya saya pribadi itu mengiranya ini adalah guru ya, guru SD di sini ya. Mungkin orang-orang di sekitar juga nggak tahu, dikira ini guru yang mau menegur ibu ini gitu ya. Ini ibu ini kan ibu dari siswa SD tersebut ya. Oke, lanjut ya. Saya nggak ngambil rapor, kenapa nggak datang? Itu jangan jadi permasalahan kenapa saya nggak datang. Karena saya mengaku salah, sadar diri, saya nggak ada uang. Saya terus terang, saya memang bilang saya nggak datang karena saya nggak ada uang. Bahkan saya bilang ke sekolah sama gurunya, Bu, saya kan nggak ada uang. Ya tapi kenapa gini-gini? Ya kan saya sudah PN suara sebelumnya, Ibu izin besok saya datang. Boleh PN-nya Bu? Boleh. Boleh. Apa yang mau kakak buktikan? Silakan, ayo kita buktikan. Silakan. Kakak dari mana? Saya. Ya. Saya yang izin. Oh iya, silakan. Jadi bukti dah sama ibu itu ada? Iya. Ada tidak? Bu, sekarang saya tanya. Ada CCTV kok. Ada. Ini Bapak wartawan. Ada video juga. Ada CCTV. Oh boleh. Dari awal ibu ini ngomong bagaimana cara ibu ngomong? Ada videonya? Ada. Ibu mau potong videonya? Oh nggak ada. Saya nggak ada potong-potong video. Boleh. Ibu Anda yang menantang saya. Maaf juga nggak ada. Ibu tahu nggak gimana sih Maya di sekolah? Sekarang gini, tugas kita menyekolahkan anak. Kita percayakan sama siapa? Sama sekolah, benar, sama sekolah. Nah terus apa dia pantas diperlakukan, didudukkan seperti itu? Ibu tahu nggak gimana cara guru tersebut ngomong sama ibu? Kalau masalah dia cara bicaranya saya tidak tahu ya, cuman yang saya salahkan cara menghukumnya. Nah ya, jadi menurut ibu apa hukuman yang pantas untuk anak ibu? Ya jangan dia dihukum. Kalau untuk masalah
masalah uang sekolah. Itu salah kalian. Bu, peraturan dari mana kalau tidak bayar uang sekolah anak yang dihukum? Saya tanya. Iya, jangan menyalahkan. Apa hukumnya? Harus tahu ada tidak hukumnya kalau dari sekolah tidak bayar uang sekolah anak dihukum? Aku mau tahu hukumnya apa. Saya tidak membahas tentang uang Barusan tadi bilang apa hukumnya? Di sini masalahnya uang sekolah. Tidak. Di sini masalahnya anak saya belum ambil rapot. Tidak, Bu. Masalah utama yang ditekankan sama Ibu ini, pertama, anak Ibu tidak mengerjakan remedial. Pertama, Itu kan sudah saya selesaikan. tidak. Sudah saya selesaikan. Kapan? Sudah boleh tanya mamanya. Kapan? Sudah saya selesaikan, boleh tanya. Silakan jelaskan. Mbak, mari mamanya. Tidak, Bu. Diam. Maaf, saya nggak bisa. Tidak sudah selesai. Marah dia. Tidak, aku kirim remedial anak gue. Masalahnya udah selesai. Ini anaknya, Pak. Mencuat-cuat ini ya. Bukan dia yang bersalah. PX suaranya dia minta bukti, boleh. Nah, anaknya. Masalahnya Ini udah PN-nya selesai dengar. sebenarnya. Dari hari Selasa aku mohon untuk besok minta waktu, ya. Bukan tidak minta waktu. Masa ada hukumnya Pak anak sekolah nggak bayar uang? Bukan masalah uang sekolah. Bahas masalah uang sekolah. Mau yang lucu PN mama kan dengar. Ada. Dia mau bukti PN mamanya dengar. Saya minta maaf ya, ini anggota saya bertanggung jawab di situ. Saya tanya, ibu itu guru di sini. Tidak. Apa kepentingan anak itu sini? Dia mau bukti Pak, mau bukti PN mamanya saya dengarkan nggak mau. Saya bilang buka WA mamamu, nggak mau. Buka WA mamanya kita sama ke PN-nya. Kita kan mau lagi Iya, tapi dia datang kemari seolah-olah anak saya yang bersalah. Ibu tahu nggak anak ibu salahnya apa? Iya, karena uang sekolah. Nah, itu kan lagi dalam tahap mediasi juga. Ya, kalau bisa kita di sana aja. Iya, dia yang datang kemari. Mungkin karena nampaknya ibu di luar kan. Ayo, dia jumpainya. Saya dari dinas pendidikan mau nanya ibu dulu. Ayo di dalam aja. Kalau ada kita kan bilang kan Ya, dibawa masuk ya. kita gas. Saya yang berkomentar di media kemarin. Aku pikir Intinya orang-orang sekitar tuh nggak tahu ya, dikira itu orang sekolah ya yang menegur itu, ternyata anaknya dari guru yang diviralkan itu ya. Mungkin tersinggung karena ibunya diviralkan, akhirnya ngelabrak nih gitu. Dan yang megangin pun ya sebenarnya bikin bingung juga ya. Justru yang dipegang itu ibu ini yang baju hitam, ibunya si siswa SD ya yang dipegangin. Padahal yang interogasi itu yang si cewek ini, wanita ini ya. Tapi sekali lagi ya, mungkin karena nggak tahu ya, dikira ini adalah guru di situ ya. Makanya bahkan polisinya tadi pun nanya kan, itu siapa? Itu ternyata bukan guru di situ ya. Itu guys ya. Jadi ini terbaru ya. Oke, kita lihat lagi kronologinya ya supaya ini ya, supaya clear ya. Silakan jelaskan. Mbak, mari mamanya. Ini dari angle yang lain. Maaf, saya nggak bisa. Ini sudah selesai, Pak. Tahu tidak? Aku kirim remedial anak gue. Enggak, anak-anaknya bukan. Ini anaknya, Pak. Dia nggak tahu. Bukan guru. Bukan. PN suaranya dia minta bukti, boleh. Nah, Bu, ibu ini guru. anaknya. Ini PN-nya dengar. Guru juga di sini. Dari hari Selasa aku mohon untuk besok minta waktu, ya. Bukan tidak minta waktu. Masa ada hukumnya Pak anak sekolah nggak bayar uang? Bukan ada ribut. Masalahnya, Kita bahas masalah uang sekolah. iya. Tahu yang lucu Ibu ini. Mama kan dengar. Kak, ini kak. Bukti PN mamanya dengar. Saya minta maaf ya, ini anggota saya bertanggung jawab di situ. Saya tanya, ibu itu guru di sini. Tidak. Apa kepentingan anak itu sini? Dia mau bukti Pak. Mau bukti PN mamanya saya dengarkan nggak mau. Saya bilang buka WA mamamu. Nggak mau. Bapaknya juga lucu ya, nanyanya malah ke lawannya. Nanya ke pihak sekolah harusnya, ini guru di sini apa enggak? Kalau bukan ya tolong jangan ikut-ikutan ya gitu ya. Nanti malah memperkeruh suasana guys ya. Ya kita harapkan kalaupun ada mediasi gitu ya antara guru dan anaknya ini ya dengan pihak ibunya siswa SD tadi itu bisa dilakukan ya, tapi tidak labrak-melabrak seperti ini ya, malah jadi kacau ya. Harus ada orang yang menengahi ya, entah itu dari pemerintahan setempat ya, Pak Lurah mungkin,
atau dari ya pihak kepolisian bisa ya. Jadi gini guys, kasus ini sekali lagi ya, awalnya ini permasalahan biaya ya, biaya sekolah. Mas Deo juga banyak lihat ya komentar yang memojokkan dari ibu dari siswa SD ya. Ini Mas Deo mau kasih penjelasan sedikit ya, bukan penjelasan ya, pandangan ya. Pandangan tuh kalian boleh setuju boleh enggak. Ada tuh yang ngomong beli pulsa internet bisa buat upload TikTok, tapi buat bayar nggak bisa. Ada lagi yang ngomong buat rebonding bisa, buat intinya penampilannya bagus, tapi inilah kayak buat rebonding bisa, tapi buat bayar SPP nggak bisa. Terus apalagi ada yang ngomong uang KIP lah ya kan, KIP nggak ngerti masih ya, udah dari sekolah dapet, kenapa ini kan apa gitu. Intinya gini guys, permasalahan tersebut itu permasalahan antara orang tua dengan guru. Mau dia salahnya apa orang tuanya? Kan tadi cukup, kalau apa ya istilahnya, gentle ya, cukup berjiwa kesatria. Ibunya itu mengakui dia salah, entah itu nggak datang waktu ambil rapot kayak apa kayak gitu ya. Tapi ini permasalahan antara guru dengan wali murid ya, dengan orang tua ya. Jadi kalau bisa anak itu ya nggak perlu terdampak karena hal-hal seperti ini guys ya, apalagi diperlakukan berbeda dengan kawan-kawan kelasnya ya, teman-teman sekelasnya. Yang lain duduk di atas, yang satu duduk di lantai ya. Bayangkan ya gimana perasaan kalian ya. Oke, silakan kalian yang mau nyalain ibunya nggak apa-apa ya. Terus ibu guru dan anaknya tadi mau nyalain ibunya ya nggak apa-apa ya. Tapi gini, yang dipermasalahkan ini adalah adanya perbedaan ini ya, perlakuan ya. Untuk siswa itu nggak boleh, udah nggak boleh ya. Hal seperti itu mutlak lah. Itu kita harusnya sependapat ya, nggak boleh dilakukan. Perkara itu mau nyalain ibunya, soalnya kayak gini kayak gitu ya kan. Ya ini silakan diperdebatkan lagi ya. Ya kalian debat lagi sampai subuh nggak apa-apa ya. Yang penting anaknya ini sekolah sama haknya kayak teman-teman lainnya ya, kayak gitu ya guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nih, SPP yang belum ngambil rapor, kronologi ya. tolong datang ke sekolah, jumpai kepala sekolah gitu. Kalau tidak ada rapornya, tidak dibenarkan mengikuti pelajaran. Akhirnya saya VN ya kan, Assalamualaikum Bu, izin saya belum bisa datang, mungkin besok. Itulah hari Rabunya rencana. Nah Rabu pagi ya kan, saya suruh dia sekolah, Mesa sekolah duluan, nanti Mama jual handphone dulu nak, biar bayar SPP ya nak. Dia bilang gini, enggak lama, Mesa malu. Loh kenapa malu? Mesa duduknya di semen. Lo dari kapan? Dari Senin. Ah masa? Ingat ya nak, kalau misi Mama tanya, rupanya Mesa tuh nggak buat PR, Mama nggak akan marah karena itu hukuman biasa. Kalau itu hukuman saya tetap ibaratnya konsisten lah, nggak masalah itu hukum gitu. Tapi kalau cuman katanya Mesa belum dapat rapot, Mesa dia duduknya di semen, ya Mama kecewa. Dari jam berapa? Ternyata dari pagi sampai lah mau pulang. Memang sengaja nggak dikasih dia gitu kan. Akhirnya saya VN lagi gurunya, Ibu izin apa benar? Ibaratnya kok tetap tidak dibenarkan. Saking rasa penasarannya, cobalah tengok ke sekolah, kenyataannya benar tidak gitu kan. Itu saya masuk gerbang, teman dia nih ngejar nih semua sambil megang tangan saya, Ibu ambil lah Bu apa rapotnya Maisa. Kasihan loh Bu, duduknya di semen kayak pengemis. Di situ saya nangis gitu, ya Allah kenapa kok gini kali gitu kan. Kalau mungkin dia cuma 1 jam udah lah gitu, ini memang dia dari pagi memang benar-benar diasingkan. Sampai saya datang langsung ke depan pintu kelas, saya bilang ya Allah naik kejam kali gurumu gitu. Gurunya nggak lama datang gitu. Itulah jadinya kami argumen lah kan, ibaratnya perang mulut lah gitu. Kok tega Ibu gitu kan, gini kan sudah saya bilang katanya. Saya sudah suruh anak Ibu pulang, tapi anak Ibu tidak mau pulang kata dia gitu. Dia nggak boleh rupanya belajar. Akhirnya kami dibawa sama Kepset ke kantor untuk diluruskan. Saya tanya sama Kepset, Bu, apa benar Bu ini peraturan sekolah? Gitu kan. Tidak Bu, tidak ada, saya tidak ada ngasih peraturan seperti itu katanya. Ibu tahu nggak anak saya itu didudukkan di lantai? Nggak tahu saya Bu katanya. Bahkan saya memang
mama nggak tahu sama sekali kalau nggak ibu di situ marah-marah, katanya. Kalau nggak ibu di situ nangis. Saya tanya lagi nih sama gurunya, dengan cara kami udah memang nggak inilah. Saya tanya lagi sama ibu, saya bilang, kenapa ibu duduk anak saya di lantai? Saya kan sudah izin gitu. Dia bilang, mana ada ibu WA? Buka WA, saya bilang. Kalau memang saya bohong, WA itu kan SPP yang belum ngambil rapor. Ya, ini sedikit kronologi dari ibunya ya. Mungkin supaya lebih jelas kita lihat lagi video awalnya ya. Awal ibu ini memergoki anaknya ini ya. Gini loh Bu, Duduk di lantai. dia disorain dari tadi di luar, saya datang. Bu, ambil rapor di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini terus tanggung malu Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi disuruh belajar bawah. Saya sekolah dulu Bu, jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah Bu. Kalau cuma gara-gara nggak dapat rapot dia harus belajar di bawah. Sedikit aja perasaan ibu ada gitu loh Bu. Ibu kan orang yang berpendidikan sih Bu. Ibu jauh lebih berpendidikan dari saya. Setidaknya janganlah buat anak saya kayak binatang kayak gini gitu loh. Dimana kawan-kawannya harus nyorak-nyorakin dia di depan. Sakit loh Bu, saya sebagai orang tua sakit. Kenapa ibu nggak ngambil rapor? Kenapa ibu salahkan saya? Bukan saya salahkan ibu. Posisi saya kan memang belum ada uang. Saya bilang nanti. Saya bukan masalah uang. Iya. Ambil rapor. Kalau Saya masalah tahu. uang itu kepala sekolah. Saya Kenapa tahu ibu ibu kan menyalahkan tahu. saya? Ibu kan tahu keadaan saya kayak mana. Saya nggak peduli. Saya ambil rapor ibu. Mau bayar uang sekolah nggak ambil rapor ibu? Iya, ibu juga harus tahu kondisi saya. Saya juga bukan sehat-sehat aja Bu. Ya. Tinggal mengambil rapor kan bisa suami Tinggal ibu. mengambil rapor. Abangnya ngambil Dia rapor. tidak ada di sini. Ya, Ibu siapa tahu sih? abangnya juga nggak ada di sini. Kenapa ibu salahkan saya? Saya tidak nyalahkan ibu. Saya tidak nyalahkan ibu. Saya nyalahkan ibu itu nganggap anak saya macam binatang di bawah. Ini Ya, jadi menurut ibu guru yang disalahkan tuh ibunya ya, karena nggak ambil rapot itu ya, bukan masalah uang dan sebagainya. Tapi ya saya pribadi orang tua lah ya, kita juga kalian yang merasakan ya bagaimana hidup di sosial ya. Kalau kita punya empati harusnya kita tahu ya, kalau ini permasalahan tetap aja urusannya uang lagi ya. Rapot itu kaitannya pasti dengan biaya uang ya. Udah itu nggak bisa dibantah ya. Memang betul kalau kita nemui gurunya meminta keringanan, mohon maaf dan segala macamnya, ini mungkin ada peluang kepala sekolah mungkin ya untuk tetap ngasih rapotnya. Tapi juga ya malu juga kan guys ya. Jadi ya, tapi di luar itu malu nggak malu, harusnya ibu ini tetap datang ya kan untuk ambil rapot. Tapi guys ya, tapinya ini harus digarisbawahi. Sekali lagi, ini urusan orang tua dengan sekolah, bukan urusan anaknya ya, bukan. Nah, dan ibu guru tadi sama sekali tidak membantah bahwa dia menghukum putranya tadi duduk di lantai. Ya dari situ udah gimana kita mau ngomong ya, ya nggak bisa dibenerin itu ya. Terus saya nggak mau tahu, dia bilang ya, kenapa ibu begini, kenapa ibu gitu, saya nggak mau tahu. Jadi ini dilempar gara-gara ibunya sendiri yang nggak datang, makanya anak itu disuruh duduk di lantai gitu loh, versi ibu gurunya. Ini karena mengaitkan kesalahan orang tuanya itu dilimpahkan ke anaknya. Ya, jadi ini yang kurang tepat ya. Masalah ini ibunya ini harusnya datang dan kayak gimana kayak ya. Tapi ibunya tadi kan bilang juga sakit dan segala macam. Ya, itu bisa dibicarakan lah ya antara pihak sekolah dengan pihak orang tua ya. Jadi tanpa perlu mendiskriminasi anak tersebut ya. Oke. Jagat media kembali dihebohkan oleh adanya dugaan perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh seorang oknum pendidik yang seharusnya ini tidak pantas dilakukan oleh oknum pendidik. Berita ini sekarang sudah viral, terjadi di salah satu sekolah dasar di Sumatera Utara. Kita dapat melihat tayangan di media. Antara lain yang paling menyedihkan adalah ketika oknum tersebut mendudukkan anak perempuan yang masih di bawah umur untuk belajar di lantai. Sorry, dari tadi nggak nyambung ya. Ini anak perempuan ternyata ya.
yang duduk di bawah lantai, anaknya 2 katanya. Yang duduk di bawah lantai itu yang perempuan berarti ya. Sorry ya. Yang Mas Deu ngira itu yang belum belum bayar dua-duanya katanya ya. Maksudnya yang didudukin di lantai itu yang anak laki-laki, yang ternyata yang perempuan ya, versi ini ya, bapaknya ini ya. Oke, lanjut aja ya. Di depan teman-temannya, Anda sebagai oknum pendidik sudah keterlaluan. Coba Anda berpikir, bagaimana mental dan psikologis anak ini terganggu. Anda bisa bayangkan jika anak saudara yang mengalami itu. Bagaimana anak daripada yang sekarang ini sedang ramai viral di media, belajar di lantai, dan ia menyatakan malu kepada teman-temannya, orang tuanya menangis ya, dengan alasan apapun. Anda sebagai sebagai pendidik tidak pantas melakukan anak seperti ini. Saudara harusnya sebagai pendidik menghantarkan anak, mencerdaskan anak bangsa, bukan malah membuat psikologis dan mentalnya rusak. Ini saya akan mengawal proses ini sampai Anda mempertanggungjawabkan perbuatan saudara. Ini termasuklah salah satu tindakan yang tidak pernah saudara pikirkan akan melukai mental dan psikologis anak ini tersebut. Maka saya meminta kepada Dinas Pendidikan maupun Kementerian Pendidikan agar oknum-oknum seperti ini segera ditindaklanjuti. Kami akan mengawasi proses ini sampai akhirnya menemukan keadilan. Itu adalah satu tindakan yang menurut saya Anda sudah tidak lagi berpikir bahwasanya masa depan anak ini hancur di tangan saudara. Terima kasih. Oke. Jagat media. Lanjut ya. Bu, sedikit Kepala sekolah. Sorry, saya punya hak untuk tidak bicara. Oh, iya Bu. Iya Bu. Kasih Bu. Ya, buat rekan-rekan wartawan yang sabar ya. Saya punya hak untuk tidak bicara ya. Ini kepala sekolahnya ya. Lanjut. Presiden Prabowo Subianto merespon kejadian memilukan yang dialami siswa SD berinisial MI di Yayasan Abdi Sukma Medan. MI terpaksa duduk di lantai karena orang tuanya tak mampu melunasi SPP dengan Sebentar. Ini di video sekilas kayaknya cowok. Tadi bilang anak perempuan. Ya udahlah, intinya anaknya 2 guys ya. Anaknya 2. Mungkin dua-duanya ya, nggak tahu ya. Rp180.000. Melalui admin medsos Partai Gerindra, Prabowo menginstruksikan anggota DPRD Sumut Ihwan Ritonga untuk mendatangi rumah keluarga MI pada 10 Januari 2025. Berbincang dengan Ibu MI Kamelia, Ihwan Ritonga langsung menjamin pelunasan uang sekolah MI hingga tamat SD. Ihwan berharap kejadian serupa tidak terulang karena sekolah seharusnya tempat menimba adab dan ilmu, malah merusak psikologis anak. Ya, oke lanjut ya. Kalian buat yang punya informasinya nih cowok apa cewek yang dudukin di lantai ya, boleh ketik di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ihwan Ritonga, di mana Bapak sendiri sudah melunaskan SPP anak saya, bukan hanya Mahesa tapi juga Fajian sampai tamat kelas 6. Alhamdulillah ya. Di sini saya ucapkan banyak terima kasih Pak, dengan adanya masalah seperti ini akhirnya biaya sekolah anak saya dapat terbantu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ihwan Ritonga. Rezeki selalu buat Bapak dan keluarga. Amin, amin, Terima kasih. amin. Ya, akhirnya tersampaikan ya. Ini kalau menurut berita yang barusan tuh dari Tribun kayaknya ya. Itu dari Bapak Prabowo ya. Tapi kita nggak tahu ya. Ini dari akun yang barusan tuh dari akun Presiden Ridwan Iwan di TikTok ya. Tapi dari pembawa acaranya sih pembawa acara Tribun ya. Prabowo sekolah seharusnya ini Presiden Prabowo Tribun ya. Oke. Oke lanjut lah. Jadi Masya Allah ya. Jadi setelah Nah ini adik Mahesa. Oh ya, kan inisialnya MI ya. Mungkin Mahesa siapa gitu ya. Alhamdulillah kan Iya cowok sih ini kayaknya ya. Ayo lucu banget ini adiknya ya. Kalian bayangin ya, adik ini duduk di lantai ya, sementara teman-teman yang lainnya itu duduk di atas ya, di bangku ini, dan adik ini di depan duduk di lantai sendiri. Kalian bayangin ya. Aduh ya.
Ya, oke guys ya. Semoga hal seperti ini tidak terulang lagi ya, dan semoga hal ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, buat tenaga pendidik juga ya, buat orang tua juga lebih memperhatikan anaknya. Tenaga pendidik bukan cuma tenaga pendidik ya. Kalau Mas DU lihat sini, ini bukan permasalahan apa ya. Ada semacam ya ini ya, sindrom ya. Ini kalau kalian percaya, nggak percaya nggak apa-apa ya. Ada semacam sindrom gini ya. Seseorang itu kalau punya jabatan atau punya kekuasaan, kedudukan sedikit lebih tinggi, itu kadang-kadang berubah ya sikapnya ya. Jadi lebih arogan, jadi lebih nggak bisa menerima masukan orang lain. Itu Mas DU banyak menemui itu ya, banyak menemui. Ya kita jangan sampai terjebak pada hal seperti itu ya, apalagi ya baru jabatan gak seberapa, kayaknya udah kayak gimana gitu ya. Itu banyak saya temui ya. Karena hal tersebut itu akhirnya orang-orang seperti ini yang masuk di pelayanan ya, pelayanan publik ya, termasuk guru kan yang melayani juga ya, melayani siswanya ya. Ya nggak cuma guru ini ya, ini nggak ngomongin guru ya, semualah ya di pelayanan publik ya. Ya kan pelayanan publik ada polisi ya kan, ada perawat di rumah sakit, ini semua itu kalau terkena sindrom seperti ini, akhirnya dalam hal melayani itu kurang maksimal ya, kurang maksimal karena menganggap orang yang dilayani ini menganggap di bawahnya guys. Beda banget dengan orang-orang yang terlatih untuk melayani ya. Ya ini mungkin masukan juga buat pemerintah ya, harusnya ada training khusus ya buat mentalnya seperti ini ya, mengatasi mental seperti ini, mental melayani ya. Kita banyak kok menemui di perusahaan-perusahaan swasta yang besar ya, yang besar, tapi perusahaan swasta yang standar ya sama aja ya, banyak yang kayak gitu. Di perusahaan servicing lah ya, misalnya Bank BCA, kalau kita masuk, wah silakan. Ini nggak peduli lah kalian mau pakai sandal jepit masuk sana, tetap kalian dihargai satpamnya, mari Pak, ya kan. Tellernya pakai senyum, nggak senyum ditandai sama bosnya ya. Kita kalau kerja di pelayanan publik ya, masyarakat kalau semua kayak gitu, pasti kayak gini ya. Menghargai orang lain ya. Itu dulu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita akan ada pembahasan menarik lainnya di video berikutnya ya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.